Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Rifki Takia, salah satu pemateri dari kelompok 5. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 ini akan menjelaskan mengenai materi yaitu menjalin kemitraan. Nah, di kelompok 5 ini saya bersama 4 rekan saya yaitu Astina Maruki Rama Baifar, Devi Oktanavianti, Kamisah, saya sendiri, Nurul Rifki Takia, dan juga Santiana Vita Dewi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian kemitraan. Nah, jadi apa sih sebenarnya kemitraan itu? Sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai kemitraan. Apa itu kemitraan? Jadi, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan artinya dari kata mitra. Nah, mitra ini adalah teman atau kawan kerja atau pasangan kerja, rekan. Nah, sedangkan kemitraan itu artinya yang berhubungan dengan hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Lalu ada pula pada UUD RI nomor 9 tahun 1995, yaitu kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan juga saling menguntungkan. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya mengenai syarat dan lain sebagainya yang mana sudah saya singgung sebelumnya di sini, yaitu harus adanya prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, dapatlah terjalin sebuah kemitraan atau suatu hubungan kerjasama dari kedua atau lebih dari dua pihak. Selanjutnya masih mengenai pengertian kemitraan. Nah, ada pula pengertian menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang telah kami kutip pernyataannya. Yang pertama yaitu dari Tugimin. Jadi, kemitraan ini merupakan kerjasama yang mana kegiatan atau usahanya itu dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individu. Nah, dilakukannya atau terselenggaranya sebuah kemitraan pasti adanya hal yang mendorong atau faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, oleh sebab itu terselenggaranya kemitraan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada bekerja dengan individu sendiri. Selanjutnya, menurut Noto Atmojo, jadi kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, yaitu dari Muhammad Jafar Hafsah. Nah, menurut beliau, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dan menurut Lan Lyon, kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dan yang terakhir yaitu menurut Louis E. Bond dan David L. Kurtz, kemitraan ini juga termasuk sebagai partnership, yaitu merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari pengertian dari KBBI tadi, dari UUD tadi, maupun dari para ahli, terselenggaranya kemitraan ini untuk mendapatkan suatu keuntungan atau tujuan yang memang sudah didambakan sejak awal, atau yang memang goals yang sudah diciptakan atau yang
diharapkan akan terjadi ketika melaksanakan kerjasama antar mitra tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Oktanovianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat menjalin kemitraan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada beberapa syarat-syarat yang harus dijalankan dalam menjalani suatu kerjasama atau kemitraan. Nah, yang pertama itu ada membuat visi dan misi bersama. Nah, ini merupakan menurut saya adalah fondasi awal dalam menjalin suatu kerjasama, karena pemikiran dari setiap orang berbeda-beda. Jadi pemikiran kita dengan suatu mitra kerja kita pasti akan berbeda. Jadi untuk menyelaraskan pemikiran atau tujuan dari masing-masingnya, maka dibentuklah suatu visi dan misi bersama agar terarah tujuan yang ingin dicapai dan usaha yang ingin dijalankan. Nah, selanjutnya itu adalah pastikan kebutuhan dan harapan diungkapkan secara jelas. Jadi setiap menjalankan suatu kerjasama maka dibutuhkan transparansi yang jelas, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi pengeluaran atau kebutuhan yang dibutuhkan dan pengeluaran yang dikeluarkan, nah itu harus benar-benar transparan, dijelaskan dengan mitra kerja kita. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi dan manfaat dari kekuatan mitra. Jadi tujuan kita memiliki mitra atau menjalin kerjasama itu apa? Jadi mengetahui manfaat dari memiliki mitra kerja itu apa. Jadi kita harus melihat apa kelebihan dari mitra kerja kita, jadi supaya usaha yang kita jalankan itu semakin lancar. Nah, selanjutnya itu ada melengkapi kekurangan mitra. Jadi untuk saling dari masing-masing partner atau kita memiliki mitra kerja, maka masing-masing di antara kita itu harus saling melengkapi satu sama lain agar suatu usaha yang dijalankan itu semakin lancar. Nah, untuk yang kelima itu ada tentukan peran kerja masing-masing untuk masing-masing mitra bisnis. Jadi ini sangat diperlukan sekali. Jadi tidak ada yang bingung dalam menjalankan suatu usaha itu apa perannya di situ. Benar-benar ditentukan, diberikan kedudukan dalam usaha tersebut. Si partner atau si mitra ini memiliki peran kerja atau bekerja di bidang apanya, di bidang atau di bagian mana dari usaha yang dijalankan. Nah, selanjutnya itu ada adanya sikap saling menghargai. Jadi hal ini harus ada dalam suatu kerjasama, karena meskipun berbeda-beda pendapat maka kita harus saling untuk menghargai, karena ini takutnya terjadi karena untuk menghindari suatu perpecahan. Jadi nanti tidak ada yang namanya mitra kerja itu putus di tengah jalan. Jadi untuk diusahakan untuk saling menghargai dari masing-masing mitra kerja. Nah, selanjutnya itu ada memberikan kontribusi. Jadi ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, karena kontribusi itu paling penting, paling utama dalam menjalankan suatu usaha. Itu ada tujuan kemitraan itu sendiri. Nah, tujuan kemitraan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, serta teknik. Nah, di samping ini juga agar bisa mandiri demi
kelangsungan usaha sehingga ini bisa melepaskan diri dari sifat yang berkegantungan. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa tujuan yang memang ingin dicapai dalam melaksanakan atau dalam pelaksanaan mitra kerja tersebut. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Selanjutnya itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astina Marukirama Baifar akan menjelaskan materi mengenai strategi kemitraan. Strategi kemitraan merupakan strategi kerjasama yang terbentuk karena adanya dimensi kepercayaan dan juga komitmen antara partner. Kepercayaan dan komitmen ini dapat dibentuk karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama ada faktor kualitas hubungan, yang kedua ada faktor ketergantungan sumber daya, yang ketiga ada faktor fleksibilitas, dan yang terakhir ada faktor penyebaran informasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 dijelaskan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun dengan usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan juga pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling menguntungkan, dan juga saling memperkuat. Johnson menyatakan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi strategi kemitraan, yaitu ketergantungan sumber daya, fleksibilitas, kualitas hubungan, dan juga usia kemitraan itu sendiri. Dalam strategi kemitraan terdapat manajemen strategis. Manajemen strategis sendiri merupakan seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Bentuk dari strategi kemitraan ini sendiri dipengaruhi oleh seberapa jauh kemitraan itu perlu dikendalikan serta seberapa besar kepentingan akan fleksibilitas. Kemudian ada manfaat strategi kemitraan. Yang pertama, terjadinya sinergi sehingga setiap mitra mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang kedua, proses kerja dan juga hasil yang didapatkan lebih cepat. Hal ini karena informasi yang didapatkan itu cukup memadai. Yang ketiga, perusahaan lebih fleksibel. Hal ini karena adanya pembagian resiko, mengurangi kebutuhan akan kapital karena perusahaan yang berkonsentrasi pada kompetensi inti efektif. Yang keempat, kemampuan usaha setiap mitra akan meningkat. Hal ini terjadi karena adanya informasi yang didapat itu adalah sama dan memperoleh manfaat serta keunggulan tambahan dari mitra. Yang terakhir ada tercapainya efisiensi dan juga efektivitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi kemitraan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan kemitraan. Nah, hubungan kemitraan ini merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih atau lembaga untuk membagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing. Nah, sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan ini, ada 6 yang harus dipegang atau diusahakan. Yang pertama ini mempunyai tujuan yang sama, yang kedua saling menguntungkan, yang ketiga saling mempercayai, yang keempat bersifat terbuka, yang kelima mempunyai hubungan jangka panjang, dan yang keenam terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Nah, yang pertama ini mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari semua perusahaan ini sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Nah, untuk itu harus terus-menerus menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran
dengan imbalan keuntungan yang sama. Nah, kemudian itu yang kedua, saling menguntungkan. Nah, setiap pihak harus saling menguntungkan, suatu yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, saling menguntungkan ini terjadi sehingga tidak ada terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Nah, oleh karena itu tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus sama merasa dan diperlakukan sejajar. Artinya itu kita harus seimbang. Nah, kemudian yang ketiga ini saling mempercayai. Nah, saling mempercayai di sini ini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang atau jasa yang dihasilkan nantinya. Nah, saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran atau etikat bagi masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing. Nah, tetapi juga pada kapasitas untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersamanya. Misalnya ini dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan waktu mutu barang. Nah, yang keempat ada bersifat terbuka. Nah, bersifat terbuka ini memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula. Data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Nah, termasuk di sini data perhitungan harga dan sejenisnya ini tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan transparansi, dapat meningkatkan saling mempercaya dan saling percaya memerlukan keterbukaan satu sama lain. Nah, kemudian yang kelima ini mempunyai hubungan jangka panjang. Nah, kedua belah pihak merasa saling percaya, saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama. Nah, cenderung akan bekerja sama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun saja, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun antar kerjasama tersebut. Nah, hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya ini. Kemudian ini yang keenam terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Nah, salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan ini adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau juga harga barang atau jasa yang dimaksud tersebut. Kemudian dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kondisi global yang makin lama makin ketat. Nah, ketahanan ini dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Santia Novita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemitraan. Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Nah, beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pola inti plasma. Nah, pola inti plasma ini merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti. Yang bermitra salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat atau disingkat dengan FIR, di mana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana produksi, bimbingan teknis manajemen, penampung, pengelola, dan memasarkan. Selanjutnya itu ada pola subkontrak. Nah, di mana pola subkontrak ini merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksikan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusahaan kecil dengan pengusahaan menengah dan besar. Selanjutnya ada pola dagang umum. Pola dagang umum ini merupakan hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha, keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan
kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Selanjutnya itu ada pola keagenan. Nah, pola keagenan ini merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya. Selanjutnya itu ada warlaba. Nah, warlaba ini merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek, dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai bantuan bimbingan manajemen. Baik, itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami mengenai menjalin kemitraan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.